Pada suatu ketika, menurut petunjuk surat Al-Baqarah ayat 36, dan surat Al-A'raf ayat 20 hingga ayat 22, Nabi Adam alaihi salam terpedaya oleh tipu muslihat iblis yang halus, hingga akhirnya Nabi Adam dan kehidupan yang salah dari aturan hidup dari Allah. Akhirnya Allah, masih berdasarkan petunjuk surat Al-A'raf pada ayat 24-nya dan surat Al-Baqarah ayat 36-nya, Allah memvonis Nabi Adam dan sejawatnya menjadi yang hidup di dunia zulumat yang gundah gulana, saling bermusuhan satu dengan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kabar TV biasa, sudah lama kita tidak berjumpa. Namun demikian, kita tetap saling mendoakan, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kabar TV biasa, kali ini kita akan berbagi info tentang awal mula sejarah iman, dalam kehidupan manusia hingga sekarang. Sahabat Kabar TV biasa dimanapun berada, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dalam 6 yaum, atau dalam 6 periode, di mana alam semesta sudah tersusun dan bergerak atas satu perintah Allah, seperti yang tersebut dalam surat ke-41 yaitu surat Fussilat ayat 11 demikian. Silahkan kalian beredar, secara patuh atau terpaksa. Maka keduanya, semesta angkasa dan bumi menjawab, kami siap beredar secara patuh. Sahabat Kabar TV biasa, setelah yaum ke-6 dalam sepertiga akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk biologis yang dikenal Nabi Adam alaihi salam beserta sejawatnya, kemudian berdasarkan petunjuk dari surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, yaitu suatu ilmu ajaran, tentang petunjuk untuk menjalankan kehidupan, bernama Al-Asma, maka Nabi Adam alaihi salam pun siap patuh untuk mengikuti perintah tersebut. Demikian pula, setelah Allah mengajarkan Nabi Adam alaihi salam dengan ilmu ajaran yang bernama Al-Asma, maka Allah menitahkan kepada seluruh malaikat, untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan hidup, berdasarkan ajaran Allah menurut sunnah Nabi Adam alaihi salam. Maka kemudian para malaikat pun semua merunduk patuh, partisipasi aktif dalam pembangunan hidup menurut sunnah Nabi Adam alaihi salam. Tidak demikian dengan iblis, dia tidak mau menjadi yang ikut usjudu li Adama, atau tidak mau yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan hidup menurut sunnah Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iblis berdalih, karena Allah menciptakan iblis lebih baik dari Adam, di mana Allah menciptakan iblis dari rumusan nar yaitu rumusan api, sedangkan Adam diciptakan dari rumusan ardun yaitu dari rumusan tanah. Akhirnya Allah, atas pilihan iblis yang tidak mau patuh atas perintah untuk partisipasi aktif dalam pembangunan hidup atas perintah Allah menurut sunnah Nabi Adam tersebut, Allah memvonis iblis dan para pengikutnya nanti, akan menjadi yang hidup di belantara dunia yang selalu gundah gulana. Kemudian Allah, atas pilihan ajarannya, yang nur menurut sunnah Nabi Adam, memerintahkan Nabi Adam untuk melaksanakan hidup berdasarkan petunjuk Allah, yaitu Al-Asma. Di mana Nabi Adam bersama sejawatnya, dipersilahkan untuk bersantap hidup semua yang diinginkannya. Namun satu pesan Allah, jangan sampai Nabi Adam menyantap hidup dari hasil sebuah pohon kehidupan zulumat, yaitu kehidupan gelap gulita karya setan, sebagai kelanjutan dari iblis. Maka mulailah Nabi Adam beserta sejawatnya membangun kehidupan berdasarkan ilmu ajaran Allah yang bernama Al-Asma tersebut, hingga mewujudkan kehidupan saling hormat, saling memakmurkan,
saling memenuhi harapan kemanusiaan dan saling mencapai tujuan ihsan. Dan suatu ketika, menurut petunjuk surat Al-Baqarah ayat 36, dan surat Al-Araf ayat 20 hingga ayat 22, Nabi Adam alaihi salam terpedaya oleh tipu muslihat iblis yang halus, hingga akhirnya Nabi Adam dan kehidupan yang salah dari aturan hidup dari Allah, yaitu Al-Asma. Akhirnya Allah, masih berdasarkan petunjuk surat Al-Araf pada ayat 24-nya dan surat Al-Baqarah ayat 36-nya, Allah memvonis Nabi Adam dan sejawatnya menjadi yang hidup di dunia zulumat yang gundah gulana, saling bermusuhan satu dengan lainnya, dan itulah janji Allah, siapapun yang mengikuti tipu daya setan, sebagai turunan kelanjutan dari iblis, maka akan hidup dalam keadaan gundah gulana, saling peras, dan saling menjerumuskan. Akhirnya Nabi Adam beserta sejawat dan turunannya, menjadi hidup dengan zulumat menurut karya syayatin, atau singkatnya hidup dengan zulumat menurut adat budaya atau sunnah syayatin, menjadi yang mewujudkan hidup di dunia yang gundah gulana, hidup satu dengan lainnya saling bermusuhan. Namun atas sekelumit ingatan, atau kesadaran kepada suatu kehidupan yang baik dan indah, yaitu hidup atas pilihan nur menurut sunnah kerasulannya dulu, Nabi Adam kembali taubatan nasuha, yaitu yang benar-benar taubat, di mana Nabi Adam kembali menata kehidupan berdasarkan al-asma dari Allah, yaitu nur menurut sunnah Rasulnya, sehingga Nabi Adam kembali mewujudkan kehidupan saling menghormati, saling memakmurkan, saling memenuhi harapan kemanusiaan dan saling mencapai tujuan ihsan bersama. Jadi di sini, kesimpulan pada kisah ini, di mana awal sejarah keimanan manusia, dimulai oleh Nabi Adam alaihi salam dengan dua kurun kehidupan, di mana yang pertama, Nabi Adam hidup atas pilihan nur menurut sunnah kerasulannya, kemudian, atas tipu daya syayatin, Nabi Adam pernah mengalami hidup salah dengan zulumat menurut sunnah syayatin. Namun, atas sekelumit kesadaran dengan nur, Nabi Adam kembali menata kehidupan yang indah berdasarkan ajaran Allah menurut ilmu ajarannya yang nur menurut sunnah Rasul.